lagi JR, Morena. Oh iya. Enak ini. Silakan boleh ke tengah ya. Iya dong. Ini kaki aku udah mau goyang. Gua samperin lu malah ke sono. Kalau gitu gua di situ aja. Gak nyamperin. Udah deh kalau gitu kebalik deh. Gampang deh, gampang. Kita kan nyamperin dia ke situ. Iya. Dia malah Gak usah sensi, masih pagi-pagi. Ya dia nyamperin ke tengah soalnya bapaknya ada di tengah. Ini bapaknya loh. Ini anaknya Mas. Iya, anak-anak aku. Luar biasa, ya ampun. Ini jadi Sobat Ambiar pagi hari ini ada 3 cowok ganteng, 1 bapak, 2 anak nih. Mas Aditya Herpavi, selamat pagi. Datang sama kedua buah hatinya yang ternyata jago main DJ. Coba ada siapa di sini? Aku Joreal. Aku Akbar. Tante Dewi Persik. Emang adik kakak sukanya nge-DJ? Aku iya dari SMP kelas 3. Dari SMP kelas 3. Kalau Akbar? Aku juga baru dari SMP kelas 3. Oh, umur kalian berapa sih kalau boleh tahu Jojo? 22. 22 kalau Akbar? 16. 16 kalau bapaknya? 17,5. tapi memang kamu tuh berdua memang hobinya samaan. Kan beda umurnya nih rada jauh kan? Kenapa milih jadi DJ kali Mas? Iya, kenapa nggak? Enggak, tapi hobinya masa samaan pengen jadi DJ maksudnya enggak dong? Oh enggak ya kalau hobi banyak yang mirip. Kalau hobi ya bukan cita-cita. Oh iya. Kalau hobi banyak yang mirip. Kalau cita-cita? Kalau cita-cita nggak beda. Jadi apa kamu? Oh, saya sukses yang penting lah. Aku pengen punya PT Usaha sendiri. sukses. Kalau kamu? Kalau ya aku kuliah hukum. Lawyer. lawyer. Kalau papanya? Aku pengen jadi Orang udah tau bintang ternama sih, lalu pengen jadi apa lagi? pengen menjadi orang tua yang sukses dan suami yang Ya, ini imam udah yang baik. sukses. Amin. Ya kita berempat ya. mengucapkan Terima kasih. Dua orang Cece, anak angpau nalai. yang mudah-mudahan sama seperti Ampun, bapaknya Nalai. berprestasi. Kita mau kasih lihat ya anak dari Aditya Herpavi yang suka sekarang ini berprofesi, bukan berprofesi ya, tapi sekarang ini punya passion untuk menjadi seorang DJ. Kita mau kasih lihat. Mas Aditya Herpavi ketika Jojo sama Akbar dalam hati langsung bilang secara langsung sama Mas Adit, aku pengen jadi DJ, pengen punya turntable segala macam tuh gimana tuh? Awalnya pasti kaget tapi seneng. Seneng karena memang dari kecil dari muda saya sama istri saya itu selalu mengencourage anak-anak tuh percaya diri. Nah, kebetulan dua-duanya hobi olahraga. Dari kecil, ini sepak bola, ini basket. Begitu udah mulai remaja, mungkin jenuh kali ya. Pengen something new. Dan ternyata passionnya lebih ke musik, bukan acting. Nah, kebetulan maminya sangat suka musik, pengetahuan musiknya sangat luas, istri saya. Ya udah, akhirnya diajarin. Mau jadi DJ, dulu kan kita suka ajak dia kalau ke acara ulang tahun teman, atau ada party-party di mana, kalau dia bisa ngikut, dia ngikut nih. Pertama abangnya, lihat teman-teman saya, kok seru ya menjadi kan kalau DJ itu kan ada mimbarnya tuh, orang memperhatikan ya. Akhirnya dia Mau pindah. dia mau dan DJ Boot, mimbar. DJ Booth. Terus? Akhirnya mereka belajar serius sekolah ya. Oh jadi sekolah? Iya, belajar. Oh sekolah, kamu teh di mana sekolah Bukan di otodidak sama Di sini? teman. Di Waikambas, sekolahnya Waikambas. Ya kan aku bisa private ke rumah juga. Oh gitu ya. Ini kita mau kasih lihat ya, kalau ngomongin soal menjadi DJ, untuk mereka yang sudah cukup dewasa pasti paham betul seperti apa stigma masyarakat tentang DJ. Tapi kita juga berharap mau meluruskan tidak semua DJ itu mereka pada akhirnya juga larut dengan kehidupan malam ya, karena itu hanyalah profesi pastinya. Kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini. Anak-anak jadi DJ Aditya Herpavi selalu menemani saat perform. Maksudnya nggak percaya ya sama anak-anak ya kalau di klub-klub gitu ya? Enggak juga, terutama adiknya lah. Kalau abangnya karena Udah dewasa, sudah adik 22 tahun, ntar lagi 23 bulan depan kita udah mulai bisa melepas. Tapi kalau adiknya kita temenin. Sebisa mungkin antara saya atau istri saya gantian. Karena takutnya cewek terus dan yang lain hal lah kalau di klub tuh macam-macam luar biasa ya. Ya. Buat Jojo sama Akbar, kenapa akhirnya kalian memilihnya sebagai seorang DJ? Kan sebetulnya pilihannya kalau bermusik tuh banyak. Keyboardis kah, gitaris atau Undang drummer? kek. Kenapa di Dulu Jojo dulu. Undang Dulu aku pernah les gitar gitu, nyoba juga. Cuman emang nggak cocok sih. Jadi lebih intinya dari hati aku, wah kayaknya paling cocok jadi DJ deh.
Kalau Akbar? Kalau aku kan, aku dari kecil emang suka musik kan, terus aku suka ngulik-ngulik aja gitu. Terus pas awal-awal aku masuk SMP tuh aku sempet iseng-iseng tuh DJ kayak dari laptop gitu, software online. Oh iya pakai aplikasi Iya, segala macam. asik sendiri gitu. Akbar, kamu kalau lagi nge-DJ gitu suka ada cewek yang ini nggak gangguin gitu, apa ngegoda gitu, suka ada nggak? Godain. Pasti dong, nggak mungkin enggak lah. Jujur. Keker-keker. Ada pasti. Ada atau banyak? pasti. Ada. Ada. Kalau abangnya? Ada juga pasti Terus kan. menyikapi itu gimana menyikapi itu? Profesional aja sih kita kalau di panggung, yang penting Betul. fokus aja. Mohon maaf, Akbar katanya geser dikit ke kiri katanya. Nah, soalnya Sayang, jangan sofanya takut situ sama agak Tante bolong Dewi. di situ. Ya udah. Enggak kok. Sama kayak kita biduan-biduan kalau di sawer juga kita Lu juga kan biduan sekarang penyanyi. Ya kan kalau penyanyi di sawer kan digoda juga kadang-kadang Iya, kita betul. profesional aja. Tuh, Iya. belum tentu kita ramah itu suka ya sama orangnya ya. Iya, itu kan bentuk apresiasi kalau orang nyawer segala macam. Tapi kalau Akbar sama Jojo, ada nggak perjanjian sama papa kalian sebelum pada akhirnya, oke, boleh deh nge-DJ, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau dulu sangat pada saat aku SMA terutama. Karena itu ada kerjaan-kerjaan yang masih weekday. Iya. Besok pagi tetap sekolah. Oh gitu, papa bilang gitu. Ya harus, pokoknya selesai manggung langsung turun panggung pulang. Nah kalau Nggak boleh. kehidupan malam kan jam 12 ke atas. Sampai Nah, itu subuh. gimana cara bisa bagi waktu dan kamu nggak ngantuk gitu Pulang sekolah, tidur, bangun jam 10 gitu, siap-siap, jam 11 jalan, jam 12 manggung, jam 1 beres langsung harus pulang. Oh kamu mah yang ini ya, bukan yang lama gitu di klub ya? Oh yang Bukan residen. Bukan berarti residen. gestar dong. Oh enak gestar mah, cuma sejam 2 jam. Iya. Itu emang buat Mas Adit gak deg-degan ya? Maksudnya anak sampai jam 1 malam nge-DJ gitu, ada perasaan khawatir gak sih? Kayaknya kalau punya anak remaja nggak usah nge-DJ juga pasti rasa khawatir. Khawatir juga, ya. pasti. Mau dimanapun, apalagi punya anak perempuan dan sebagainya. Aduh, iya. Jadi, cuman aku nggak mau sama istri nggak mau melebih-lebihkan rasa khawatir dengan cara yang positif aja. Kalau bisa temenin gitu. Kalau nggak titip suruh ada yang nemenin lah, ada yang ngawal gitu ya udah. Kalau lagi nggak percaya ya. Iya. Udah temenin deh gitu. Oke, kita mau kasih lihat juga ini ada sebuah artikel tentang kedua buah hati dari Aditya Herpavi. Aditya Herpavi ungkap kedua anaknya selalu traktir setiap minggu dari hasil main DJ. Hebat, bagus. Keren. Iya. Jadi Traktir kebiasaan buat Puasa. Jojo sama Akbar gitu. Ya, Traktir apa biasanya? makan sih. Macam-macam sih. Oh gitu, gantian atau selalu berdua? Gantian lah. Oh gantian. Mau nanya Oh, dong, hebat dong. pertama kali kalian nge-DJ dapat honornya berapa? 500.000. 500.000? Sama. Tapi kan sawerannya banyak kalau datang kalau Itu 7 tahun lalu. 7 tahun 7 tahun lalu. yang lalu. Kalau sekarang berapa? Wah udah juta-juta puluhan juta kayaknya. Sekarang berapa? Kalau sekarang udah bisa dapat berapa, Jo? Alhamdulillah lah. Ada buat beli brand-brand ya. Bisa beli apa tuh sekali manggung, sekali nge-DJ, sekali perform? Intinya alhamdulillah apa yang aku mau bisa kebeli semua lah. Alhamdulillah. Tapi masih suka minta uang nggak sama papa sama mamanya? Walaupun mereka ya, walaupun anak- masih anak-anak yang sudah bisa menghasilkan, tapi kan gimana pun mereka punya hak ya. Alhamdulillahnya memang dua orang putra kita ini sangat-sangat pengertian. Jadi even though mereka sebenarnya masih punya hak untuk jajan, di luar kewajiban orang tua kita ya menghidupi dan memberikan pendidikan yang layak. Mereka kalau mereka merasa butuh, baru mereka minta. Tapi mungkin karena mereka merasa already earn their own money, sebisa mungkin mereka tackle sendiri. Iya. Cuman memang kita PR-nya nih orang tua selalu insist anak-anak untuk belajar menabung. Iya, iya. Menabung. Karena kalau enggak nanti ya sudah. Kebablasan. Iya. Tapi kalian tuh show-nya setiap malam. Maksudnya selalu acaranya ada setiap malam. Dulu ya. Kalau sekarang dibatasin. Kalau sekarang Weekend lah ya. seminggu sekali lah. Seminggu sekali. tapi maksudnya ada aja pemasukan kan itu penting. Lumayan, iya. Iya. Tapi Mas Aditya Herpavi yang terjun ke dunia hiburan, udah lama banget ya, pasti paham betul seperti apapun juga kehidupan malam seorang DJ. Tapi sekali lagi ini kita mau mengubur stigma negatif karena banyak orang berpikiran atau stigma tentang seorang DJ itu mikirnya kemana-mana. Tapi ada pesan nggak untuk Jojo dan juga Akbar tentang mereka yang mengambil keputusan untuk punya passion menjadi seorang DJ? Saya punya keyakinan sama istri saya kalau anak-anak saya dari kecil kita sudah tanamkan akhlak yang baik. Nomor satu itu, nomor dua percaya diri yang cukup.
tentunya dengan soft skill atau kemampuan-kemampuan khusus yang bisa menopang hidupnya mereka di kemudian hari di luar akademi, Ya, di luar betul, pendidikan formal ya. Betul, betul. Yang penting stay humble aja sih, Ya. jadi diri sendiri aja. Apapun yang mereka sudah achieve, nggak ada yang perlu dibesar-besarkan karena di atas orang hebat ada yang lebih hebat lagi. Betul. Gitu. Itu aja sih kalau dari Adit sama istri. Tapi memang anak-anak zaman sekarang tuh soft skill perlu sekali ya, di Sangat luar perlu, akademi. sangat. Tapi selain musik apa lagi? Apa cuma musik aja? Bisnis. DJ? Oh, bisnis. Mereka suka dagang. Saya juga nggak tahu dari mana tuh turunannya. Saya bukan Dagang orang yang apa? Dagang apa? macem-macem mereka. Macam-macam. Kalau dulu banget kan aku suka fashion. Dari fashion ngumpulin uang otomotif. Iya. Ya. Terus ya kalau sekarang lebih kayak yang ya buat bisnis yang beneran sih gitu loh. Dia udah punya company dia. Oh iya. Oh, luar biasa. Udah punya Katanya company. punya PT ya. So, company bergerak di bidang apa? Entertainment. Entertainment apa aja? Maksudnya menjual Dan jasa? organizer, Aha. talent management sama ada e-sport juga. Oh wow, oke. Berarti penghasilan sendiri sudah ada fix Lumayan. income ya buat kamu. Alhamdulillah. Terakhir minta uang sama papa sama mama tuh kapan sih kalau buat Jojo? Minta sih enggak, tapi dikasih terus-terusan. Oh kalau Kalau dikasih minta tetap ya? enggak, tapi kalau dikasih terus. Oh, oke. Keren banget putra-putra dari Aditya Herpavi. Semoga tentu Amin, saja ini amin. juga menjadi inspirasi ya buat sobat Amir, apalagi mereka masih kuliah gitu untuk bisa terus berusaha dan juga tidak mengecewakan orang tua setelah diberikan tanggung jawab ataupun kepercayaan untuk melakukan apa yang mereka sukai ya. Tapi berbicara keluarga, kita juga mau kasih lihat sebuah artikel tentang keluarga Aditya Herpavi. Sudah 24 tahun menikah, Aditya Herpavi dan Jalan 24 tahun ya. Lanti makin romantis. Netizen, istrinya jarang kelihatan nih. Istrinya jarang kelihatan. Ternyata udah 24 tahun. 24 Ini ada istrinya di sini. Mana sih? Mana istrinya? Mana sih? Mana sih? Mbak, sini Mbak. Mana sih? Adik. Gak apa-apa Ini Mbak. ya. Nah, Ini loh istrinya cantik sekali, akhirnya kelihatan. Selamat pagi Mbak, silakan. iya. Halo. Apa kabar Mbak? Duduk Mbak silakan boleh duduk Mbak. Duduk silakan. Ini mic-nya, silakan Mbak. Masa mbaknya ngomong ini sambil ngewat? Enggak, saya nggak dibayar. Ini mic-nya. Silakan Perlan. Gara-gara sebotol minuman. Kok dia suka joget ternyata. Iya. Makasih Mbak. Bali. Aku baru tahu loh istrinya Malu, Mas malu. Aditya. Iya, tapi kedengeran banget tadi jelas banget. Enggak, saya nggak dibayar. banget sayang. 24 tahun. Iya tapi benar kita nggak pernah dengar berita miring sama Iya, sekali betul, loh. betul. Masa sih? Di lokasi Betul. syuting aja aku nggak pernah tahu loh Mas Aditya. Dulu kan kita pernah bareng syuting. Mungkin kita miringnya berdua, jadi nggak ada berita yang terlalu. Dijaga berdua aja. 24 tahun apa rasanya Mas Adit? Rasanya seru lah, nano-nano lah gitu. Ada manis, asam, pahit, pedas. Tapi ya nggak ada sesuatu yang mudah. Apalagi mempertahankan gelar atau apa profesi atau apa. Adit percaya nggak ada yang mudah. Yang jelas kita nggak pernah saling judgmentally satu sama lain, saling support. Karena kebetulan dari awal karir Aditya juga yang banyak membantu managing ya. Jadi manajer saya juga istri saya sendiri. Oh, Gitu, jadi udah biasa kita kerja berdua, senang teamwork berdua, ya? susah. Oh manajer istri sendiri? Yes. Pantesan minta bayaran pengumuman masuk barusan. Udah paham. Bagus, nggak apa-apa. Time is the money. Kan memang harus kayak begitu kan, harus didampingi sama istri. Iya, time is the money, no money, Puspa Indah Taman Hati. Tapi aku mau nanya sama kalian ya, sama Jojo sama Akbar. Papa mama kalian itu pasangan suami istri yang seperti apa? Buat Jojo deh, ya udah cukup umur. Menurut aku inilah role model. Kalau dibilang kalimat buat mereka berdua. Role model. Role model. Cara mereka mendidik atau parentingnya seperti apa? Benar-benar semua. Dari mulai mendidik, manage rumah tangga, terus memberi contoh juga ke aku sama adikku juga bagus. Soalnya kebetulan saya kan nikah muda ya. Waktu itu umur 12 tahun kalau nggak salah. Ah, wae, nggak boleh. Itu tahun 60 kali. Jadi yang namanya nikah muda itu pasti deh kalau yang ngerasain itu banyak roller coasternya kan gitu. Jadi kita berusaha solid memberikan contoh sama anak-anak sebisa mungkin
meskipun deep down tuh kadang-kadang kita lagi hancur atau lagi ngerasa lemah, letih dan sebagainya, tapi di depan anak-anak, di depan keluarga tuh berusaha tough gitu kan, supaya mereka selalu melihat model atau contoh yang insya Allah bisa dijadikan panutan lah. Nikah di usia berapa sih Mas Adit? Aku 21 ya. Oh, 21. Berarti Istri waktu itu? Sama teman, kita deket dari SMA. Oh, kisah kasih di SMA ya. Cinta pertama, cinta pertama. Cinta pertama. Kayak judul film. Jadi SMA ya, oke. Ini sahabat yang sesungguhnya ya. Iya. Iya. Iya dong. Teman hidup ya. Teman hidup. Menikah di usia Soulmate. muda katanya. Kita Soulmate, sayang. Soulmate udah kemarin diundang sama April. beda itu Ustaz. Ustaz Soulmate. Ustaz Soulmate. Namanya siapa? Ustaz Soulmate kan? Assalamualaikum. Ini kita punya artikel. Menikah, ini ada artikel ya. Menikah di usia muda, Aditya Herpavi masih sering sempatkan pacaran. Meskipun sudah punya 2 anak, bagus. Maksudnya gimana Mas? Menikah di usia muda sempat pacaran. Udah punya istri kok pacaran? Iya, masih pacaran sama dia juga ya. Oh, oke. Sama mantan pacar juga. Sama orang yang sama, Sering guys. jalan berdua gitu. Karena kan alhamdulillah anak-anak udah pada gede-gede nih. Mereka kadang-kadang juga udah nggak mau diajak pergi kan. Ini karena syuting aja nih mereka mau ngikut. Kalau nggak susah banget ngumpulin. Punya schedule masing-masing ya. Yes, jadi aku banyak quality time sama istriku. Benar. Tapi Bang. bagaimana caranya membuat satu keluarga utuh ketemuan tuh setiap kapan? Harus sama-sama jalan, sama-sama duduk. Breakfast, dinner. Dari dahulu kala udah begitu. Jadi kita biasain dalam 1 minggu minimal sesibuk-sibuknya Adit saat itu Ada syuting, makan. ada minimal lunch atau dinner bareng-bareng. Kalau di rumah pagi-pagi sebelum berkegiatan kan biasanya suka breakfast di meja bareng gitu enggak? Dulu ya. Atau racing mungkin iya. masing-masing. Dia kuliah di Bandung. Oh, Ini kuliah karena di lagi, Bandung. karena lagi libur aja nih di Oh, Jakarta. di Bandung. Di mana? Hey. Unpar, Parahyangan. Oh, di Oh, Unpar, anak Cimbuleuit ya. Mas Adit mohon maaf ada pertanyaan titipan dari Dewi Persik tadi bisik-bisik sama saya minta ditanyain katanya kalau berantem sama istri siapa yang paling sering ngalah? Yang paling sering ngalah ya saya lah gitu. Karena kan kalau istri salah juga istri tetap benar. Berani. Women always right. Dengerin tuh Mas Rian, dengerin tuh Kak Karen, dengerin. Udah tahu kok Wi, udah tahu, udah lihat dari lu. Iya. Jadi begitu Mas Adit kalau misalnya walaupun istri salah Mas Adit coba pendekatan duluan, ngebaik-baikin memang selalu seperti itu. Enggak, mendingan diem aja deh. Kalau ditimpalin pasti nggak kelar-kelar, nggak ada ujungnya. Oh, itu laki namanya sejati ya, tinggal diem. Nanti lama-lama kan cewek itu akan diem, lembut. Akhirnya dikasih tahu sama suaminya maksud aku tuh. Nah, perempuan bisa menerima akhirnya. Jadi harus dilembutin. Iya, jangan di sini ya, di sini ya. Gitu kan. Jadinya kan Nggak ketemu. gitu, nggak ketemu ya. Nggak cocok. Jojo sama Akbar, kalau Jojo sama Akbar paling lebih sering curhat sama siapa? Sama papa apa sama mama? Sama mama kalau aku. Mama, sama aku sama mama juga. Kenapa nggak sama Kenapa nggak sama papa? papa? Lagi mamanya. Mamanya. Nggak apa-apa sih kalau aku lebih nyaman sama mama kalau curhat. Jadi kalian nggak nyaman sama papa? Nyaman. Tapi memang anak laki-laki deket Iya, sama ibunya pasti. memang. Hmm. Ya. Tapi kalau mamanya berarti selalu nyampein juga ke Mas Adit atau ada Iyalah, filter atau tidak enggak. sama sekali? Nggak tahu deh, tanya sama dia aja tuh. Kayaknya sih nggak kok disampein semua. Gitu, paling nunggu momen aja kalau gue lagi capek, dia tunggu momennya gue lagi udah enak gitu baru kasih tahu tadi. Papa kalian tuh kalau marah semarah-marahnya, sengambek-ngambeknya papa kalian tuh kayak gimana sih? Pernah paling ngambek banget. Ya paling diemin sih. Oh jadi diem silent treatment. Lebih takut ya kalau Nggak diam pernah gitu. gini, kamu gitu nggak? Enggak sih. Malah lebih takut kalau didiemin ya. Bingung harus gimana ya. Ya. Dan nggak tahu apa nih harus ngapain nih ya. Itu kan lebih takut kalau didiemin. Diemnya orang tuh ya kadang tuh maknanya macem-macem. Banyak, iya. Terkadang kita salah menginterpretasikan aja itu bisa berbahaya. Betul. Loh. Makanya dia marahnya orang yang diam tuh waduh itu sebenarnya Berbahaya. lebih berbahaya Iya, ya. Mungkin apakah karena kebawa sama perannya karena keseringan antagonis kita nggak pernah tahu. Tapi kita mau nanya sama Mas Adit yang satu ini. Aditya Herpavi khawatir aktingnya terbawa ke kehidupan yang nyata. Betul Mas. Lebih Iya. sering antagonis apa protagonis sih? Ya, kayaknya Mas. Sebenarnya kalau dari sejarahnya yang ngikutin dulu, saya dulu nggak boleh dapat peran antagonis karena Adit kan dulu brand ambassador beberapa brand kesehatan dan sebagainya. Oh gitu ya. Tapi begitu lepas, ditawarin, coba deh karena berbelas-belas tahun nggak pernah kan. Coba dan ternyata mungkin pada suka produser terus ditawarin lagi. Tawarin lagi, jadi
mungkin berapa tahun ke belakang ini saya mulai banyak ngambil peran antagonis juga gitu. Jadi bisa nungguin ewok juga kan, bisa mengeksplor lah. Tapi senang Mas Adit dengan peran antagonis itu. Senang. Kalau bedanya kita nge-host sama acting itu kan, kalau acting kita dikasih kesempatan jadi orang lain. Kita mau meng-create peran atau karakter itu seperti apa. Dan Mas Adit tipe orang yang suka semua peran. Suka. Atau cuma hampir semua spesifikasi profesi aja? saya udah pernah ngejalanin sebagai aktor. Lu sebutin deh, dokter, polisi, terus Preman. pilot, apalagi ya, lawyer, Orang gila, orang saya gila. udah Karena semuanya udah mumpuni ngerasain. sih ya. Suka ke bawah nggak sih topengnya atau karakternya itu ke rumah? Topeng, orang nggak pakai topeng. Enggak, maksudnya karakternya. Itu sebenarnya bagus tuh, itu topik yang bagus tuh Rian. Karena kalau di luar ya yang Adit tahu, seketika seorang aktor menyelesaikan sebuah peran atau sebuah film dengan durasi pekerjaan yang cukup panjang, berbulan-bulan ya, itu mereka butuh waktu untuk kembali ke diri sendiri. Ada konsultasi sama psikolog juga dan sebagainya. Cuma kalau di sini kayaknya nggak ada kesempatan deh buat kayak gitu ya. Harusnya ada ya, pinter-pinternya idealnya ya. manage aja gitu. Betul. Mas kan ini bermain kan otomatis kan sering ketemu dengan lawan jenis. Yes. Istri suka cemburu nggak? Kan pasti ada adegan-adegan yang Pastilah, mohon maaf kayak pelukan atau mungkin hanya Iya, sekedar begini. lebih dari itu malah. Jadi pasti. Kalau cemburunya gimana istri? Ya namanya cewek, kamu kan cewek, gimana sih kalau cemburu ya pasti Wah, aku meledak-meledak ngomel-ngomel lah. ya. Iyalah. Sayang aku nggak suka ya kamu kayak Iya. gitu ya. Sama istri kayak begini juga ngomelnya. Sama kayak gini. Sama. Kalau Mas Adit kuat, hebat berarti Mas Adit. Saya salut. Salut loh. Lepas. Bener keren loh Mas Adit kalau bisa menghadapi seperti ini. Aku ceret-ceret gini nih ngangenin. Lihat deh istanya ini istri-istri. Ya kan Mbak? Itu kan iya katanya. Istri bawel tuh ngangenin loh. Kalau perempuan harus ekspresif, jangan diem aja. Oh. Ekspresif sama terlalu ekspresif itu cukup beda ya. Akbar sama Jojo boleh kita ke DJ booth lagi, kita mau lihat penampilan kalian. Ayo. Sama Dewi Persik ya. Ayo dong Morena. Ayo dong, lagunya Mimpi Buruk yuk. Ya. Siapa tahu nanti kalian bisa kolaborasi sama Dewi Persik, Iya, ya kan? show bareng ya Kak. Ya sama Tante Dewi ya sayang ya. Oke sayang. Siap ya. Dibagi-bagi ambiar DJ Jojo and DJ Akbar.